tes narasi. Apa lagi? Ada yang masih nggak? Ada yang masih ingat nggak tes narasi? Tes narasi itu apa? Ada yang masih ingat? Coba. Kalau tes deskriptif ada yang masih ingat? Tes deskriptif apa ya? Apa kira-kira? Gambarkan sesuatu secara deskriptif itu menggambarkan sesuatu secara terperinci. Kalau kemarin kita belajar tentang teks, macam-macam teks, ada naratif, ada deskriptif. Sekarang kita akan membahas ide pokok dalam suatu teks. Ada yang tahu ide pokok itu apa? Gagasan utama. Jadi apa sih tujuan kita mempelajari ide pokok? Ada yang tahu? Enggak. Jadi tujuan kita belajar ide pokok, jadi agar kita mengetahui suatu inti dari suatu bacaan. Jadi misalkan kita membaca suatu teks, kita tuh bisa tahu oh inti dari bacaan tersebut apa sih? Pernah nggak kalian mengalami kesulitan ketika membaca teks? Pernah nggak setiap kalian bikin rangkuman? Pernah. Ada kesulitan nggak kira-kira? Enggak. Ketika merangkum kalian itu intinya dalam rangkum itu apa yang kalian tulis? Hal-hal yang penting itu dia dinamakan dengan ide pokok. Jadi hal-hal yang penting dalam suatu teks atau dalam suatu kalimat. Nah, sekarang ibu punya sedikit video tentang teks atau ide pokok dalam suatu teks. Sebelumnya coba dibuka dulu LKS-nya, coba semua. Dibuka halaman 66. Ya. Halaman 66. Ya, sambil dibuka, sambil coba diperhatikan ya. Saya punya sebuah video yang menjelaskan apa sih itu ide pokok, apa sih itu teks, apa sih narasi, apa sih deskriptif. Coba diperhatikan ya. Halaman berapa Bu? Halaman 66. 10. Nah, kita mengingat kembali untuk makan bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.1. Materi yang kita pelajari adalah menentukan ide pokok dari paragraf. Nah, apa itu ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali apa itu paragraf. Kita perhatikan contoh paragraf berikut ini. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan. Penyusunan dan pengembangan paragraf didasarkan dari ide pokoknya. Artinya, satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Dengan kata lain, tiap paragraf tersusun atas satu ide pokok yang ditambah beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok memiliki nama lain atau istilah lainnya. Istilah lainnya adalah ide utama, pokok pikiran, pikiran utama, gagasan pokok, atau gagasan utama. Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjiwai atau mendasari tersusunnya sebuah paragraf. Sehingga fungsi dari ide pokok adalah untuk menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ada beberapa jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya di awal paragraf. Jenis yang kedua adalah paragraf generatif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di tengah paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokok di paragraf
Selanjutnya, paragraf induktif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di akhir paragraf. Atau bisa kita katakan, letak ide pokoknya berada di akhir paragraf. Ide pokok dari sebuah paragraf dapat diketahui dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, kita mengingat kembali bahwa tiap paragraf memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengulang atau penjelas. Kalimat utama sendiri adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Sedangkan kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan kalimat utama. Lalu bagaimana ya langkah-langkah menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu dengan saksama. Selanjutnya, kita memahami intisari paragraf tersebut. Biasanya, intisari paragraf berada di kalimat utamanya, yaitu kalimat yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Selanjutnya, intisari dari paragraf tersebut yang menjadi ide pokoknya. Selanjutnya, kita akan berlatih menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Terlebih dahulu, kita mengingat kembali bahwa ide pokok dapat diketahui dari kalimat utama paragraf tersebut. Kita perhatikan contoh paragraf ini. Paragraf tersebut memiliki 2 kalimat. Artinya, paragraf tersebut tersusun atas satu kalimat utama dan satu kalimat pengembang atau penjelas. Nah, kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat yang pertama, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya dapat berupa kalimat utama itu sendiri, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak, atau berupa kalimat yang lebih sederhana namun memiliki arti yang sama. Misalnya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan sistem gerak. Nah, setelah kita mengetahui letak ide pokoknya, Coba ini saya cek. Ada yang tahu nggak inti dari video yang saya tampilkan tadi? Ide pokok itu apa sih? Apa? Yang tidur kepalanya diangkat, nanti ngantuk kan? Diangkat. Masih semangat nggak? Kok kayaknya masih ada yang coba Jackson. Besok kalau dibilang tepuk 1, kalian jawab tepuknya 2 kali. Coba dibalik. Kalau dibilang tepuk 2, tepuknya sekali. Masih semangat nggak? Coba. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Oke, masih semangat. Kita lanjutkan. Apa tadi? Ada yang tahu? Ide pokok itu tempatnya di mana sih? Dia tahu nggak? Ada yang di awal kalimat, ada yang di tengah kalimat, ada yang akhir. Kalau yang awal kalimat itu dinamakan apa? Jadi ketika ide pokoknya berada di awal kalimat, itu dinamakan deduktif. Kalau berada di tengah kalimat, naratif. Kalau berada di akhir kalimat,
jenis paragrafnya. Pada paragraf tersebut, ide pokok terletak pada awal paragraf, sehingga paragraf tersebut merupakan jenis paragraf deduktif. Setelah menentukan kalimat utama dan ide pokoknya, kita juga bisa menentukan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Kalimat pengembang atau penjelas. Setelah kita tahu apa itu ide pokok, kita pasti akan menuliskan sebuah kalimat kan. Misalkan tadi ide pokoknya gerak manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang termasuk dalam sistem gerak. Nah, kan kita nggak mungkin satu kalimat ini. Jadi kalau kita mau bikin paragraf, kita harus ada kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, di sini nomor 2, organ gerak berguna sebagai gerak sampai sebagainya merupakan kalimat apa? Penjelas. Jadi dalam sebuah ide pokok, dalam sebuah paragraf, di situ terdapat apa yang pertama? Ide pokok. Yang kedua kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan kalimat utama. Nah, karena kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, maka kalimat pengembangnya adalah kalimat yang kedua, yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Contoh paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini memiliki 4 kalimat. Artinya, paragraf tersebut tersusun dari 1 kalimat utama dan 3 kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Paragraf ini, kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Setelah mengetahui kalimat utamanya, kita bisa menentukan ide pokoknya, yaitu kesamaan organ gerak pada manusia dan hewan. Setelah mengetahui kalimat utamanya, maka kita bisa menentukan kalimat pengembang. Paragraf tersebut memiliki ide pokok yang letaknya di awal paragraf, sehingga paragraf tersebut 3 kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, paragraf tersebut memiliki kalimat utama di akhir paragraf, yaitu pada kalimat. Nah, kalau ini kalimat utamanya di akhir paragraf berarti dinamakan kalimat apa? Induktif. Kenapa dinamakan kalimat induktif? Iya, karena kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di akhir paragraf. Berarti yang kalimat 1, 2, 3 ini dinamakan apa? Kalimat penjelas atau kalimat pengembang. 4. Bisa dikatakan Zainal adalah anak yang pandai di kelasnya. Nah, dari kalimat utama tersebut, kita dapat menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya dapat berupa Zainal adalah anak yang pandai di kelasnya. Karena ide pokoknya berada di akhir paragraf, maka paragraf tersebut termasuk dalam jenis paragraf induktif. Setelah menentukan kalimat utama dan ide pokoknya, kita juga bisa menentukan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, karena kalimat utamanya adalah kalimat keempat, maka kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya adalah kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Oke, kita sudah selesai belajar. Selesai belajar tentang apa tadi? Ide pokok. Sekarang saya pengen tanya. Belum saya kasih sebuah hadiah. Dia soal nih. Dia kasih sebuah hadiah. Di dalam buku LKS-nya coba buka halaman 67. Di situ ada sebuah teks. Teks apa ya itu kira-kira? Ada yang tahu nggak? Teks ketikkan
kita di sini pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Masuk narasi tidak? Tidak, karena tidak ada urutan waktu. Biasanya kalau teks narasi itu teksnya membahas tentang apa? Waktu, sejarah. Biasanya karena di situ ada urutan waktu atau mungkin terjadinya suatu kecelakaan. Kalau di sini ada teks pentingnya menjaga lingkungan alam sekitar, berarti masuk teks deskripsi. Coba dibaca siapa ya? Sekarang tanggal 3, berarti saya minta absen 5. Siapa? Absen 2 siapa? Baca yang keras. Yang lain didengarkan. Nanti saya tunjuk untuk menjelaskan apakah ini teks naratif atau deskriptif dan di mana ide pokoknya. Coba yang lain didengarkan. Pentingnya menjaga lingkungan alam sekitar. Banyak perkembangan terjadi karena rusaknya lingkungan akibat ulah manusia. Secara tahap, manusia membuat alam menjadi kehilangan bunganya seperti berkelanjutan. Akibatnya lingkungan jadi rusak dan mengurangi kelanjutan menikmatinya. Oleh karena itu, lingkungan alam sekitar penting sekali untuk dijaga agar tidak menimbulkan bencana. Seperti yang telah kita lihat setiap hari, banyak warga yang tega membuang sampah sembarangan ke sungai sehingga menghambat aliran air. Tak hanya itu saja, banyak perusahaan besar yang ingin mendirikan perusahaan dengan membabat habis hutan. Pada akhirnya bumi marah dan memberikan berbagai bencana pada manusia. Ada banjir bandang, tanah longsor dan juga polusi udara. Dalam hal ini kita akan menerima pemberian bumi dari yang kita beri juga untuk bumi. Ada dua paragraf dalam setiap paragraf memiliki penjelasan. Dari penjelasan tersebut adalah ide pokok. Ide pokok disebut juga sebagai penjelasan pokok. Apakah kamu masih menemukan ide pokok dalam paragraf? Dari teks tersebut, coba saya ingin tahu siapa ya? Karena tadi tanggal 3 saya mau tanya absen 5, berarti sekarang kita nomor 7. Absen 7 siapa? Jadi pentingnya menjaga lingkungan alam sekitar. Di situ ada 2 paragraf. Coba dalam paragraf pertama di situ ide pokoknya berada di kalimat yang mana? Iya, berarti termasuk teks apa? Deduktif, induktif, apa? Apa? Kira-kira teks apa itu? Deduktif apa induktif? Siapa yang deduktif? Angkat tangan. Yang deduktif? Ya, itu termasuk salah satu teks deduktif. Kenapa dinamakan teks deduktif? Ada di awal kalimat. Pokoknya apa? Coba dibaca. Dibaca bareng-bareng. Coba yang bencana. Iya, jadi banyak bencana terjadi karena rusaknya lingkungan akibat ulah manusia. Kalau teks deduktifnya adalah kalimat pertama, berarti kalimat penjelasnya yang mana? Kalimat penjelasnya yang mana? Iya, kalimat 2, 3, 4 dan seterusnya. Sekarang ibu punya sebuah apa ya hadiahnya kira-kira? Apa ya? Oke, sebelum ibu kasih hadiahnya, kita semangat dulu. Kasih. Oke. Sebelum membagi hadiahnya, mari kita berdiri dulu, lebih semangat lagi. Berdiri dulu.
ceritanya diringkas, ditulis. Jadi kalian bicarakan mantap-mantap. Kalian ingin membahas apa? Bencana, kecelakaan, cuaca, asal apapun, atau misalkan informasi sekolah lainnya kepada boleh nanti dibicarakan. Beritanya jadi kalian tulis sendiri, narasinya dari kalian sendiri, reporternya dari kalian sendiri. Terus setelah itu ceritanya nanti disimpan, disebarkan di depan. Baik-baik kalian lagi siaran TV.
Terima kasih teman-teman.